Oke, ini adalah pembahasan kuis benzena. Ini nanti akan diupload setelah ada beberapa orang yang ikut susulan, ujian susulan belum selesai, nanti akan saya upload setelah itu. Nomor 1, reaksi nitrasi fenol akan menghasilkan senyawa yang seperti apa. Jadi kita punya fenol, kemudian dinitrasi itu direaksikan dengan asam nitrat atau bentuk lainnya begini dengan bantuan asam sulfat. Nah, nitro ini adalah gugus pengarah meta. Jadi nanti posisi atom H yang akan disubstitusi oleh gugus nitro adalah yang posisinya meta terhadap gugus fenol. Jadi nanti hasilnya seperti ini. Ditambah ada molekul air. Nah, ini adalah reaksi nitrasi fenol. Soal kedua, dalam molekul karbon dioksida, atom karbon mengalami hibridisasi apa? Nah, kita lihat dalam karbon dioksida itu ada 2 ikatan kovalen rangkap 2. Nah, dalam ikatan kovalen rangkap 2 itu ada 1 ikatan pi dan 1 ikatan sigma. Totalnya atom karbon sebagai atom pusat ini memiliki 2 ikatan sigma. Nah, kalau karbon mengalami atau memiliki 2 ikatan sigma, hibridisasinya ini nanti disebutnya tipe hibridisasi sp. Nomor 3. Nah, ini adalah senyawa benzena yang sudah tersubstitusi. Substituennya 1, substituennya gugus alkil. Alkilnya adalah isopropil. Jadi kalau diuraikan jadi begini. Nah, ini adalah senyawa isopropil benzena. Pernyataan yang akan ditanyakan namanya adalah isopropil benzena, betul. Dapat diperoleh dengan mereaksikan benzen dengan isopropil klorida menggunakan katalis aluminium klorida. Memang betul ya. Ini adalah reaksi alkilasi. Jadi kita bisa menggunakan isopropil klorida, katalisnya aluminium klorida. Nah, nanti atom H-nya akan disubstitusi oleh gugus alkil. Alkilnya adalah isopropil seperti ini. Nanti akan dihasilkan asam klorida. Jadi betul pernyataan bahwa dia dapat dibentuk dari benzena yang dialkilasi menggunakan isopropil klorida dengan bantuan katalis aluminium klorida. Nah, ini hasilnya jadi isopropil benzena. Jadi pernyataan ke-1 betul, ke-2 betul. Yang ketiga, jika direaksikan dengan gas Cl2 atau di halogenasi, ini hampir tidak mungkin katanya menghasilkan senyawa parakloroisopropil benzen. Nah, ini berarti reaksinya substitusi kedua nih. Isopropil benzennya akan dihalogenasi dengan gas Cl2 dengan bantuan katalis FeCl3. Nah, kalau dilihat, ini kan berarti kita akan mensubstitusi atom H berikutnya dengan gugus Cl. Gugus Cl ini dia pengarah apa? Kita harus lihat dulu dia pengarah orto para atau pengarah meta. Nah, ternyata gugus X ini dia adalah gugus
Jadi justru nanti produk terbanyaknya adalah orto dan para. Jadi kalau pernyataannya hampir tidak mungkin menghasilkan orto dan para itu salah. Jadi nanti justru produk yang dominannya adalah orto dan para. Seperti ini. Jadi pernyataan yang ketiga salah. Jadi 1 dan 2 benar. Nah sekarang nomor berapa ya? Lupa. Oh nomor 4. Soal nomor 4. Pernyataan yang tepat mengenai benzena. Nah ini pernyataan pertama benar. Tipe hibridisasinya sp2. Cuman panjang ikatannya nggak segitu. Panjang ikatannya itu dia di antara ikatan kovalen tunggal dan ikatan kovalen rangkap 2. Jadi memang ikatannya ini panjangnya unik. Panjang ikatannya itu bukan 133 pikometer. Nah, panjang ikatannya itu 140 pikometer. Jadi dia lebih pendek dari ikatan kovalen tunggal, tapi masih lebih panjang daripada ikatan kovalen rangkap 2. Jadi pernyataan yang tepatnya adalah nomor 1 dan nomor 3. Kalau ikatan rangkapnya mengalami resonansi benar. Jadi nomor ini yang tepatnya adalah 1 dan 3. Panjang ikatannya harusnya 140 pikometer. Nomor 5. Struktur yang tepat untuk fenil alkohol. Ini adalah alkil fenil. Ini gugus alkoholnya. Jadi fenil alkohol seperti itu. Atau nama lainnya fenol. Atau hidroksi benzena. Nomor 6. Mana yang saling berisomer? Di sini ada benzil alkohol, orto, meta, dan para metilfenol. Saya gambarkan dulu benzil alkohol. Ini benzil dan ada gugus alkoholnya. Kalau kita hitung jumlah atom karbonnya di dalam cincin 6 ditambah 1 di luar, berarti jadinya C-nya 7. H-nya di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8, H-nya, O-nya 1. Kemudian yang kedua senyawanya orto, metilfenol. Kemudian meta metilfenol dan para metilfenol. Ini juga kalau dihitung ketiga senyawa yang di bawah jumlah atom karbonnya semuanya 7. H-nya kalau dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sama C7, H8, O-nya 1. Jadi keempat senyawa ini semuanya saling berisomer. Nah, cuman kalau mau kita tentukan jenis isomernya apa, senyawa 1 dan 2 tentu itu namanya isomer kerangka. 1 dan 3, 1 dan 4 itu juga isomer kerangka. Kalau 2, 3, dan 4 itu adalah isomer posisi. Sekarang nomor 7. Nomor 7. Nah, reaksi yang pertama ini adalah reaksi substitusi Cl2 pada benzena. Namanya halogenasi, betul. Yang kedua ini adalah substitusi atom hidrogen pada benzena dengan gugus nitro. Namanya nitrasi, betul. Yang ketiga substitusi atom H pada benzen dengan gugus sulfonat. Jadi namanya sulfonasi. Jadi istilah untuk ketiga reaksi ini benar seluruhnya. Nomor 8. Nomor 8 ini ada reaksi benzil alkohol menjadi benzaldehida kemudian menjadi asam benzoat.
alkohol, benzil alkohol, ini adalah suatu alkohol primer. Kalau dioksidasi, biasanya ini butuh oksidator kuat, seperti KMNO4 atau K2CR2O7. Pilih aja senyawa yang bilangan oksidasi unsur golongan transisinya maksimal. Itu pasti oksidator kuat karena dia hanya bisa mengalami reduksi. Nah, nanti akan dihasilkan aldehida. Kalau aldehidanya kita oksidasi sekali lagi, ini oksidasi yang kedua, nggak usah terlalu kuat, oksidatornya biasanya cukup Vehling atau Tollens. Nah, nanti hasilnya adalah asam benzoat. Kelihatannya di sini. Jadi mula-mula kita punya alkohol primer, dioksidasi nanti dia akan menjadi ini akan menjadi aldehida. Aldehida kalau dioksidasi lagi akan menjadi asam karboksilat. Nah, nama-nama senyawanya ini adalah benzil alkohol, dioksidasi menjadi benzaldehida, kemudian dioksidasi lagi menjadi asam benzoat. Nah, jadi pernyataan yang benarnya nomor 1 benar, nomor 2 benar, 3 juga benar, keempat juga benar. Soal berikutnya, ini adalah reaksi antara asam benzoat dengan isopropil alkohol. Asam benzoat dengan isopropil alkohol. Asam karboksilat dengan alkohol. Ini adalah reaksi esterifikasi. Reaksi antara asam benzoat dengan suatu alkohol itu adalah reaksi esterifikasi. Reaksinya bolak-balik. Ini artinya tidak seluruh reaktan berubah menjadi produk. Ada reaksi baliknya. Nah, reaksi ini menghasilkan air. Dari mana sih airnya? Dari sini nih, asamnya melepaskan H, alkoholnya melepaskan OH gitu. Jadi kalau kita beri nama ini asam benzoat, ini adalah isopropil alkohol. Nah, ester yang diperolehnya adalah isopropil benzoat. Nah, reaksi ini disebutnya reaksi esterifikasi. Jadi asam ditambah alkohol hasilnya ester. Nah, kita lihat pernyataannya. Yang pertama, reaktan yang digunakan adalah asam benzoat dan isopropil alkohol, betul. Hasil reaksinya adalah isopropil benzoat dan air, betul. Merupakan reaksi esterifikasi, jelas, betul. Nah, kalau asam benzoat 1 mol dan isopropil alkoholnya juga 1 mol, maka esternya 1 mol. Oh enggak, tentu esternya kurang dari 1 mol karena ada reaksi baliknya itu tadi ya. Ini merupakan reaksi kesetimbangan. Nomor 10, ini senyawa yang pertama adalah senyawa asam benzoat atau asam benzen karboksilat, betul. Yang kedua, ini adalah senyawa metil fenil keton. Ingat aja kalau keton yang disebut duluan kan untuk nama trivial alkil yang pendek dulu ya. Jadi metil, kemudian fenil, nah ada gugus ketonnya. Yang ketiga benzaldehida, betul, atau fenil metanol, betul. Ini gugusnya dianggap fenil begitu. Ini ada C1 aldehida jadi metanol. Nah, kalau yang keempat ini adalah suatu ester. Kalau ester kan kita sebut dulu gugus alkilnya ya, baru alkanoatnya. Alkilnya itu metil, alkanoatnya benzoat. Jadi namanya harusnya metil benzoat. Jadi itu yang tidak tepat.
Nah, saya gambarkan yang salahnya aja ya, karena yang betulnya udah sesuai dengan soal. Yang salahnya itu tadi ini. Senyawa ester ini namanya adalah metil benzoat. Nah, yang disebut duluan kan selalu ini dulu, metil, baru benzoatnya. Ya, seperti itu nomor 10. Nomor 11. Suatu atom karbon membentuk 4 ikatan kimia, 3 diantaranya ikatan sigma, 1 ikatan pi. Nah, kalau atom karbon membentuk 3 ikatan sigma dan 1 ikatan pi, itu berarti atom karbon ini mengalami hibridisasi sp2. Atom-atom karbon dalam propuna mengalami hibridisasi. Saya gambarkan dulu propuna. Ada ikatan kovalen rangkap 2-nya ya. Rangkap 3, sorry. Dalam ikatan kovalen rangkap 3 kan selalu ada 2 ikatan pi. Pi warna kuning. Nah, sementara kalau dengan H ikatannya kovalen tunggal. Kita perhatikan masing-masing atom karbon. Yang pertama ini dia punya 2 ikatan sigma. Ikatan sigma yang warna putih. Kalau 2 ikatan sigma berarti tipe hibridisasinya sp. Nah, sekarang perhatikan atom karbon yang di tengah. Dia memiliki 2 ikatan pi dan 2 ikatan sigma ke kiri dan ke kanan. Jadi ini juga tipe hibridisasinya sp. Nah, atom karbon yang paling ujung kanan dia memiliki 4 ikatan kovalen tunggal. 4-4-nya itu ikatan jenis sigma. Jadi tipe hibridisasinya sp3. Nomor 13, untuk memperoleh meta nitrobenzen sulfonat. Yang harus direaksikan adalah meta benzen sulfonat. Ini adalah senyawa benzen yang tersubstitusi 2 kali. Benzen sulfonat, meta nitrobenzen sulfonat. Nah, ini bisa diperoleh dengan 2 cara sebenarnya. Substitusinya kan 2 kali ya. Nah, kita bisa kita bisa melakukan sulfonasi pada nitrobenzena. Jadi ini jadi SO3H. Ini adalah sulfonasi nitrobenzena, atau bisa juga kita lakukan nitrasi jadi benzen sulfonat direaksikan dengan asam nitrat. Tentu butuh bantuan H2SO4 di sini. Nah, ini semua terjadi karena baik substituen sulfonat dan nitro itu dua-duanya adalah pengarah meta. Nah, ini kalau ingin lengkap tentu ada H2O ya di situ. Dari mana sih H2O-nya? Dari sini nih. Gitu. Nomor 14. Senyawa turunan benzena yang menghasilkan ion H+ jika dilarutkan dalam air. Ini kita punyanya asam benzoat, fenol, dan anilina. Nah, ternyata yang menghasilkan ion H+ atau merupakan asam itu adalah
Nah, yang pertama asam benzoat jelas namanya juga asam benzoat. Jadi dia menghasilkan ion H+. Dia adalah suatu asam lemah. Nah, fenol ternyata sama juga. Dia menghasilkan ion H+ dan ion fenolat. Nah, sementara anilina substituennya NH2 ya. Nah, ini dia bersifat basa. Jadi dia tidak menghasilkan ion H+. Hasilnya itu ion OH-. Nomor 15. Dalam ikatan kimia manakah terdapat ikatan pi? Ikatan pi itu ada di ikatan kovalen rangkap 2 dan rangkap 3. Jadi kalau ikatan kovalen tunggal dia hanya punya ikatan sigma. Kalau ikatan kovalen rangkap 2 dia punya 1 sigma dan 1 pi. Kalau rangkap 3 dia punya 2 pi dan 1 sigma. Nah, ikatan sigma itu kan asalnya dari ini ya, overlap subkulit S dan P. Kalau pi itu asalnya dari overlap subkulit P yang posisinya posisinya vertikal. Oke, 16. Rumus molekul anilina. Anilina ini adalah amin benzena. Kalau diurai ini kan sebenarnya setiap satu titik sudut yang ada di cincin itu mewakili satu atom karbon. Ini ada ikatan rangkap berselang-seling. Jadi setiap atom karbon hanya mengikat satu H lagi. Nah, H dari atom karbon yang ini disubstitusi oleh gugus amin atau NH2. Ini ya. Jadi dalam satu molekul anilina atom karbonnya ada 6, hidrogennya ada 7, dan ada satu atom nitrogen. Satu senyawa turunan benzena mengandung 76,6% karbon, 6,4% hidrogen, dan sisanya oksigen. MR-nya 94. Nah, kita misalkan aja senyawa itu CXHYOZ. Masih ingat perbandingan X, Y, dan Z itu adalah perbandingan mol atom C, mol atom H, dan mol atom O dalam senyawanya. Mol itu adalah perbandingan massa dengan massa atom relatif. Nah, kita anggap aja senyawanya total 100%, berarti kan massa karbonnya 76,6%, hidrogennya 6,4%. Nah, oksigennya kita hitung aja 100% dikurangi 76,6 dan dikurangi lagi 6,4. Jadi kurang lebih 17% oksigennya. Nah, perbandingan jumlah molnya ini masing-masing kalau dihitung 6,3 banding 6,4 banding ini kurang lebih 1 ya. 17 dibagi 16 itu 1,0 sekian. Nah, kalau kita bulatkan berarti jadi kurang lebih 6 banding 6 banding 1. Jadi rumus empirisnya C6 H6O. Nah, kurang lebih gitu C6 H6O. Nah, pertanyaannya senyawa yang mungkinnya apa? Kita pilih aja yang C-nya 6, H-nya 6, O-nya 1. O, MR-nya 94. Ini kan rumus empiris ya. Nah, ini kalau dihitung berarti 6 dikali ARC
ditambah 6 dikali ARH ditambah 1 kali ARO. Ini ternyata 94 juga ya. Berarti senyawanya memang C6H6O. Nah, C6H6O yang mungkin itu apa? Fenol ya. Kalau kita hitung kan ini C-nya ada 6. H-nya juga ada 6 ya. Kalau digambar gitu kan H-nya. Nah, ini adalah fenol atau fenyl alkohol atau hidroksi benzena. Ini tadi nomor 17. 18. Pernyataan yang tepat, tumpang tindih atau overlap orbital P dan P akan menghasilkan ikatan pi. Ya bisa, kalau yang posisinya vertikal. Tumpang tindih overlap S dan P akan menghasilkan ikatan sigma, betul. Overlap 2 orbital P bisa jadi ikatan sigma, bisa kalau posisinya horizontal. Jadi tumpang tindih orbital S dan P. Nah, ini nanti jadi ikatan sigma. Kalau P dan P posisinya begini, nanti ini jadi ikatan sigma juga. Kalau P dan P tapi posisinya horizontal, nanti dia akan menjadi ikatan pi. Nomor 19. Nah, mana yang tepat? Yang pertama ini senyawa natrium benzoat. Natrium benzoat ini nomor 1 gunanya untuk pengawet pada makanan dan minuman kemasan. Jadi kurang tepatnya nomor 1 itu harusnya fungsinya untuk pengawet makanan dan minuman. Nomor 2 ini adalah anilina. Anilina ini fungsinya untuk zat pewarna biasanya. Jadi bukan antiseptik, salah. Yang ketiga ini adalah fenol. Fenol ini fungsinya desinfektan. Nah, bukan pengawet makanan dan minuman ya. Yang keempat ini adalah benzen sulfonat. Nah, ini baru betul. Ini adalah bahan zat aditif pada deterjen. Dia adalah bahan untuk membuat alkyl benzen sulfonat. Jadi ini yang tepat adalah nomor 4 saja. 1 salah, 2 bukan, 3 bukan, 4 benar. Nomor 20, jumlah atom hidrogen dalam senyawa fenol. Ini saya gambarkan fenol. Ini sebenarnya tadi udah ada di soal sebelumnya ya, yang ada rumus molekul dan rumus empiris itu. Nah, ini adalah fenol. C-nya 6, H-nya 6, O-nya 1.